Hai sobat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan minyak kelapa sawit, mulai dari tan dan buah segar menjadi CTO dan kernel. Mari kita simak bersama. Proses pengolahan kelapa sawit terdiri dari beberapa stasiun. Yang pertama, yang berfungsi untuk
dengan empty buns atau jangan kosong. Dari tracer ini akan memiliki dua output. Yang pertama adalah empty bun atau jangkos, dan yang kedua adalah fruit atau berondolan masak. Pertama kita akan mengikuti proses pengolahan empty buns atau jangan kosong. Kemudian jangkos dihancurkan dengan menggunakan mesin buns crusher yang berfungsi untuk menghancurkan jangkos sehingga mempermudah penyedilan di retracing dan mempermudah jangkos untuk dipres di mesin bun press. Jangkos yang masih terdapat berondolan atau yang disebut buah mogol akan dikutip kembali dan akan direbus. Setelah dari bun crusher, maka jangkos dikirim ke retracing melalui conveyor. Mesin empty bun press berfungsi untuk memeras jangkos sehingga minyak yang terdapat pada jangkos terperas dan terpisah dengan cara dipres. Minyak yang sudah terperas dikirim ke stasiun pemurnian melalui pompa dan ampas dikirim ke empty buns area. Kita akan melihat proses pengolahan berondolan masak yang sudah dipisahkan dari jangkos. Berondolan keluar dari kisi-kisi tracer turun ke under tracer conveyor. Kemudian berondolan akan dikirim ke stasiun pressing. Stasiun pressing dimulai dari bottom cross conveyor, kemudian dilanjutkan ke fruit elevator. Dan kemudian dilanjutkan ke fruit distributing conveyor. Dari fruit distributing conveyor, maka fruit akan didistribusikan ke dalam digester. Digester berfungsi untuk melumatkan fruit atau berondolan. Proses pengadukan menggunakan steering arm atau pisau digester. Digester memiliki steam inject untuk menaikkan temperatur. Volume dari digester ini dijaga 3/4 sampai penuh agar pelumatan dapat terlaksana secara maksimal. Setelah dilumat di dalam digester, maka kemudian bubur buah diperas di dalam mesin press. Mesin press memiliki dua worm screw yang diputar dengan elektromotor dengan putaran 10 sampai 12 rpm secara berlawanan arah.
dan ditahan dengan hidrolik kun sampai tekanan mencapai 60-75 bar. Putaran worm screw dan tekanan kun membuat bubur buah terperas sehingga minyak keluar dari pori-pori press cake yang menyelubungi worm screw tersebut. Mesin press ini memiliki dua keluaran. Yang pertama adalah minyak kasar yang dikirim ke stasiun klarifikasi atau pemurnian, dan yang kedua adalah fiber press cake yang dikirim ke stasiun kernel. Pertama, kita akan ke stasiun kernel. Stasiun kernel. Fiber dan nut dibawa oleh CBC menuju DP Recharger. Di dalam DP Recharger, nut dan fiber terpisah dengan cara hisapan fiber siklon pen. Fiber yang lebih ringan dihisap oleh pen dan dikirim ke fiber cell conveyor menuju boiler untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Sementara nut yang lebih berat jatuh ke nut polishing drum. Fungsi nut polishing drum adalah untuk mempoles nut sehingga fiber-fiber yang halus yang masih menempel pada nut terlepas. Putaran nut polishing drum adalah 18-22 rpm. Setelah dari nut polishing drum, nut dikirim melalui nut auger ke destoner. Destoner berfungsi sebagai alat transport dan pemisah nut dengan batu, di mana nut lebih ringan daripada batu dihisap oleh destoner pen dan batu akan jatuh ke bawah. Nut kemudian masuk ke dalam nut hopper, di mana nut hopper ini sudah tersambung dengan ripple mill. Setelah melalui proses yang panjang, yang akhirnya proses pemecahan biji sawit tersebut jatuh pada ripple mill. Ripple mill ini bekerja dengan cara biji dijepit dan digiling atau digilas di antara rotor bar dan ripple plate sehingga biji atau nut terpecah. Setelah dari ripple mill, crack mixer atau campuran cangkang dikirim ke LTDS 1. LTDS 1 berfungsi untuk memisahkan cangkang dengan kernel dengan cara memisahkan partikel dengan berat yang berbeda dalam sebuah kolom dengan menggunakan kecepatan angin, di mana cangkang halus atau yang lebih ringan dihisap dan kernel yang utuh atau yang lebih berat jatuh ke bawah atau ke dalam wet kernel conveyor. Kemudian campuran cangkang dan kernel yang masih tersisa dikirim ke LTDS 2. LTDS 2 bekerja sama seperti LTDS 1 dan sisanya dikirim ke hydrocyclone. Hydrocyclone ini memisahkan kernel dengan cangkang secara basah dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dan density fluida kerja. Setelah itu, kernel yang keluar dari LTDS 1, LTDS 2, dan hydrocyclone akan dikirim ke kernel silo. Kernel silo berfungsi untuk menurunkan kadar air. Setelah kering, maka kernel dikirim ke bunker kernel. Stasiun klarifikasi atau pemurnian. Minyak yang sudah diperas dari mesin press
mengalir melalui oil gutter ke sentrap tank. Sentrap tank berfungsi untuk memisahkan pasir dari minyak. Overflow sentrap tank mengalir ke oil vibrating screen yang berfungsi untuk mengayat minyak. Minyak bersih dikirim ke crude oil tank atau COT. Temperatur COT dijaga 80 sampai 95 derajat Celcius. Dari COT dikirim menggunakan pompa ke Continuous Settling Tank atau CST. CST bekerja dengan cara pengendapan. Lapisan paling atas adalah minyak murni, lapisan kedua adalah air, lapisan ketiga adalah sludge, dan lapisan yang paling bawah adalah pasir atau lumpur lainnya. Sludge dialirkan dengan cara gravitasi menuju sludge tank melalui pipa underflow. Sludge underflow masih memiliki kadar minyak sekitar 7-10% yang akan dipisahkan dengan menggunakan mesin tricanter. Sludge tank merupakan tempat penampungan sementara dan menaikkan temperatur hingga 95 derajat Celcius sebelum diolah di tricanter. Mesin tricanter berfungsi untuk memisahkan minyak dari sludge dengan putaran tinggi bowel 2700 sampai 3000 rpm. Mesin tricanter ini memiliki 3 keluaran. Yang pertama adalah heavy phase tricanter, dikirim ke rectangular tank, dan underflow-nya dikirim ke final effluent atau limbah. Yang kedua adalah solid. Solid dikirim melalui conveyor solid menuju solid hopper dan diaplikasikan ke estate. Dan yang ketiga adalah light phase tricanter, dikirim kembali ke CST untuk dikutip. Sementara dari overflow CST, lapisan paling atas dikutip dengan menggunakan oil skimmer dan dikirim ke oil tank secara gravitasi. Oil tank ini berfungsi sebagai penampungan sementara sebelum dikirim ke oil storage tank. Dari oil tank akan dikirim ke vacuum dryer. Float tank ini berfungsi sebagai control feeding ke vacuum dryer. Vacuum dryer berfungsi untuk menurunkan kadar air pada minyak, sehingga minyak yang dikirim melalui pompa oil transfer sudah sesuai standar mutu. Temperatur OST dijaga 50 sampai 55 derajat Celcius. Minyak CPO yang berada di OST ini sudah siap untuk dijual. Demikianlah penjelasan pengolahan minyak kelapa sawit dari TBS menjadi kernel dan CPO. Semoga bermanfaat dan dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan share. Salam sukses.